Namaku Ayu. Usia 40 tahun, dan orang-orang sering berkata aku memiliki segalanya. Rumah yang nyaman, suami yang terlihat perhatian, bisnis online shop yang terus tumbuh, serta aktivitas trading yang membuat namaku cukup disegani di komunitas kecil kami. Saat itu, aku juga percaya hidupku berjalan baik-baik saja. Setiap pagi aku bangun dengan rutinitas yang sama. Menyeduh teh hangat, membuka laptop, memeriksa grafik trading, lalu mengecek laporan penjualan online shop. Aku menyukai keteraturan. Angka-angka di layar memberiku rasa aman, seolah hidup bisa dikendalikan selama aku fokus dan disiplin. Suamiku sering berangkat lebih pagi. Ia selalu mencium keningku sebelum pergi, berkata agar aku tidak terlalu lelah bekerja. Aku tersenyum, mengangguk, dan membalasnya dengan doa dalam hati. Tidak ada yang terasa janggal. Tidak ada yang membuatku curiga. Aku percaya sepenuhnya. Di kantor, aku dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun hangat. Karyawanku bertambah setiap bulan, dan aku bangga melihat bagaimana bisnis kecil yang dulu kujalankan dari kamar kini menjelma menjadi kantor online shop besar. Ada admin, bagian pengemasan, pemasaran, hingga keuangan. Salah satu admin yang cukup dekat dengan suamiku adalah Lily, perempuan 32 tahun yang cekatan dan pandai bicara. Aku menganggapnya profesional. Tidak lebih. Aku sering pulang sore, kadang malam. Saat lelah, aku hanya ingin duduk diam di mobil, menikmati perjalanan pulang. Sopir pribadiku mengemudi dengan tenang, jarang bicara kecuali jika aku bertanya. Kehadirannya terasa menenangkan, seperti jeda dari dunia yang berisik. Tapi saat itu, bagiku dia hanyalah sopir. Tidak ada pikiran lain. Di rumah, makan malam terasa hangat. Kami berbagi cerita ringan, tertawa kecil, membahas rencana liburan yang entah kapan terwujud. Aku merasa menjadi istri, pemimpin, dan perempuan yang utuh. Tidak sempurna, tapi cukup. Malam hari adalah waktuku sendiri. Aku menutup laptop, meregangkan badan, lalu bersandar di tempat tidur. Suamiku sering memelukku dari belakang, lengannya melingkar di pinggangku. Aku menutup mata, menikmati kehangatan itu. Kadang aku berpikir, mungkin inilah yang disebut bahagia. Tidak berlebihan, tidak mewah, tapi tenang. Aku tidak tahu bahwa ketenangan itu rapuh. Aku tidak tahu bahwa senyum yang kuterima setiap pagi menyimpan rahasia. Aku tidak tahu bahwa di balik kesibukan dan kepercayaan, ada celah yang perlahan terbuka tanpa kusadari. Saat itu, aku hanya seorang perempuan yang merasa hidupnya lengkap. Aku tidak sedang bersiap menghadapi apapun. Aku tidak sedang berjaga. Aku hanya menjalani hari-hari dengan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan mungkin, itulah kesalahanku yang pertama. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan tidak harus berisik. Bagiku, kebahagiaan adalah pagi yang berjalan seperti biasa, tanpa kejutan, tanpa kegelisahan. Dan hari-hariku saat itu benar-benar terasa aman. Pagi ini aku berangkat ke kantor lebih awal. Mobil melaju pelan melewati jalanan yang mulai ramai. Aku duduk di kursi belakang, membuka ponsel, membaca pesan-pesan masuk dari tim. Laporan penjualan naik, iklan berjalan baik, dan beberapa pesanan besar masuk dari pelanggan lama. Aku tersenyum sendiri. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, pikirku. Sesampainya di kantor, suasana sudah hidup. Beberapa karyawan menyapaku dengan ramah. Aku membalas dengan anggukan dan senyum. Aku menyukai suasana ini, sibuk, produktif, dan penuh tujuan. Di ruang kerjaku, aku langsung membuka laptop dan mulai rapat daring dengan tim pemasaran. Semuanya berjalan lancar. Di sela rapat, aku melihat suamiku masuk ke kantor. Ia memang sering datang, katanya ingin melihat perkembangan bisnis. Aku tidak pernah melarang. Bagiku, itu tanda dukungan. Ia menyapaku, lalu berbincang sebentar dengan Lily di meja admin. Aku tidak memperhatikan lama-lama. Aku terlalu fokus pada angka dan rencana. Siang hari, kami makan bersama di ruang istirahat. Aku,
suamiku, dan beberapa karyawan. Obrolannya ringan. Tentang tren belanja, tentang cuaca, tentang hal-hal kecil yang tidak meninggalkan bekas. Aku duduk di samping suamiku. Tangannya sempat menyentuh tanganku di bawah meja. Singkat, hangat. Aku menoleh dan tersenyum. Momen kecil itu cukup membuatku merasa diperhatikan. Sore hari, aku pulang lebih lambat. Ada laporan trading yang harus kupelajari. Grafik hari itu bergerak cukup liar, tapi aku sudah terbiasa. Risiko selalu ada, tapi aku tahu kapan harus masuk dan kapan harus menahan diri. Ketika akhirnya aku menutup laptop, langit di luar sudah mulai gelap. Di perjalanan pulang, aku merasa lelah. Sopirku bertanya pelan apakah aku ingin langsung pulang atau mampir membeli makan malam. Aku memilih pulang. Kepalaku sedikit berat, dan aku ingin cepat beristirahat. Mobil melaju mulus, dan untuk beberapa menit, aku memejamkan mata. Sesampainya di rumah, suasana tenang. Lampu ruang tamu menyala, aroma masakan tercium dari dapur. Suamiku sudah pulang lebih dulu. Kami makan malam bersama. Ia bercerita tentang rencananya keluar kota minggu depan, katanya ada urusan penting. Aku mengangguk, tidak bertanya banyak. Aku selalu memberinya ruang. Malam itu, kami duduk di sofa. Televisi menyala tanpa benar-benar kami tonton. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Ia merangkulku. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan, seperti dunia berhenti sejenak. Aku merasa dicintai, atau setidaknya, aku ingin percaya begitu. Saat kami beranjak ke kamar, ada keheningan yang akrab. Lampu diredupkan. Kami berbagi pelukan, saling mendekat, lalu aku memilih memejamkan mata lebih dulu karena lelah. Tidak ada pikiran aneh. Tidak ada firasat buruk. Aku tertidur dengan perasaan tenang, tanpa tahu bahwa hari-hari yang terlihat aman ini sedang berada di ujungnya. Aku masih percaya pada rutinitas, pada kebiasaan, pada orang yang kupilih untuk dipercaya. Dan sekali lagi, aku tidak bersiap untuk kehilangan apapun. Aku selalu mengira perasaan cemas datang dengan tanda yang jelas. Jantung berdebar, pikiran kacau, atau mimpi buruk. Tapi yang kurasakan pagi itu justru sebaliknya. Hening yang aneh, seperti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, namun sulit kutunjuk. Hari itu aku tiba di kantor lebih siang dari biasanya. Ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan di rumah. Saat memasuki ruangan, suasana tampak normal. Karyawan bekerja seperti biasa, suara ketikan dan notifikasi ponsel bersahutan. Namun entah mengapa, langkah kakiku melambat saat melewati meja admin. Aku melihat suamiku berdiri di sana. Lily ada di depannya. Mereka berbicara pelan, terlalu pelan untuk ukuran ruang kerja yang biasanya terbuka. Ketika aku mendekat, percakapan itu berhenti. Suamiku menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama seperti biasanya. Lily pun menyapaku, sedikit tergesa, lalu kembali menunduk ke layar komputernya. Dari tadi, tanyaku santai. Baru sampai, jawab suamiku cepat. Terlalu cepat. Aku mengangguk, berusaha tidak memikirkan apapun. Aku masuk ke ruang kerjaku, menutup pintu, dan duduk di kursi. Laptopku buka, tapi fokusku buyar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, angka-angka di layar terasa kabur. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan rapat daring. Semua berjalan sesuai agenda, tapi aku menangkap beberapa pesan masuk di ponsel pribadiku. Dari bank. Ada notifikasi percobaan akses yang tidak biasa pada salah satu akun bisnis. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku segera menghubungi bagian keuangan. Mereka bilang sedang mengecek. Siang itu, aku tidak berselera makan. Aku hanya duduk di ruang kerjaku, memandangi jendela. Dari kejauhan, aku melihat Lily keluar bersama suamiku. Mereka berjalan berdampingan menuju parkiran. Tidak bergandengan, tidak tertawa, tapi ada jarak yang terasa terlalu dekat. Aku menegur diriku sendiri. Jangan berprasangka, Ayu. Ini hanya hari yang melelahkan. Sore hari,
Kabar dari bagian keuangan datang. Ada transaksi percobaan yang berhasil dihentikan tepat waktu. Seseorang mencoba mengubah pengaturan akun iklan dan akses gudang. Untungnya, sistem keamanan kami cukup kuat. Namun, sumber akses itu berasal dari perangkat internal. Dadaku terasa sesak. Aku memanggil kepala IT dan meminta audit ringan tanpa membuat keributan. Aku tidak ingin panik. Aku ingin bukti, bukan dugaan. Di perjalanan pulang, aku lebih banyak diam. Sopirku sesekali melirik lewat kaca spion, seolah ingin bertanya, tapi ia memilih tetap diam. Aku menghargai itu. Keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan menenangkan, tapi menekan. Di rumah, suamiku belum pulang. Aku mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air hangat mengalir, berharap kegelisahan ikut larut. Malam itu, ia datang lebih larut. Katanya ada urusan mendadak. Aku mengangguk, meski ada pertanyaan yang menggantung di ujung lidahku. Kami duduk berhadapan di meja makan. Lampu temaram. Aku memperhatikannya, mencari celah pada raut wajah yang kukenal bertahun-tahun. Ia tampak lelah, tapi tenang. Terlalu tenang. Besok aku keluar kota, katanya lagi, mengulang rencana yang pernah ia sebutkan. Dengan siapa? Tanyaku, nadaku datar. Sendiri. Urusan kerja. Aku mengangguk. Tidak ada bantahan. Tidak ada pertengkaran. Tapi malam itu, ketika ia memelukku, ada jarak yang tidak bisa kututup. Pelukannya terasa singkat, seperti formalitas. Aku membalas, lalu memalingkan wajah. Aku berbaring, menatap langit-langit. Pikiranku berlari ke kantor, ke notifikasi bank, ke percakapan pelan yang terhenti tiba-tiba. Untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu, hidup yang terlihat aman bisa retak tanpa suara. Dan retak itu, entah kenapa, terasa mengarah tepat ke jantungku. Malam itu aku hampir tidak tidur. Bukan karena pertengkaran, bukan karena mimpi buruk, tapi karena pikiranku menolak diam. Ada terlalu banyak potongan kecil yang sebelumnya kuabaikan, kini tersusun perlahan membentuk sesuatu yang tidak ingin kuakui. Pagi-pagi sekali suamiku berangkat. Katanya ingin mengejar jadwal. Ia hanya sempat menepuk pundakku dan berkata agar aku menjaga kesehatan. Aku berdiri di ambang pintu, melihat punggungnya menjauh. Untuk pertama kalinya, aku tidak melambaikan tangan. Aku langsung menuju kantor. Ada firasat yang mendorongku untuk datang lebih awal. Saat aku tiba, hanya beberapa karyawan yang sudah ada. Suasana masih sunyi. Aku masuk ruang kerja, menyalakan komputer, lalu membuka laporan audit sementara dari tim IT yang kukirim semalam. Dadaku menghangat. Beberapa akses internal ternyata dilakukan menggunakan akun admin, akun yang biasa dipakai Lily. Perubahan kecil, nyaris tidak terlihat, tapi jika dibiarkan, bisa mengganggu alur bisnis, bahkan membuat kerugian besar. Semuanya dilakukan rapi, seolah hanya penyesuaian biasa. Tanganku sedikit gemetar saat menutup laptop. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin menuduh siapapun tanpa bicara langsung. Tapi sebagai pemilik bisnis, aku tahu satu hal, jika aku terlambat bertindak, usahaku yang kubangun bertahun-tahun bisa runtuh perlahan. Ketika jam kerja dimulai, aku memanggil Lily ke ruanganku. Ia masuk dengan senyum profesional. Duduk dengan sikap tenang, seolah tidak ada apa-apa. Lily, kataku lembut, beberapa hari ini sistem kita mendeteksi aktivitas tidak biasa. Aku ingin tahu, apakah kamu mengubah pengaturan tertentu? Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berkedip cepat. Ia menjelaskan panjang lebar, teknis, terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Aku mengangguk, tidak menyela. Aku memilih mendengar. Setelah ia keluar, aku bersandar di kursi. Kepalaku terasa berat. Bukan hanya karena urusan bisnis, tapi karena satu hal lain yang menyusup tanpa izin. Perasaan dikhianati bahkan sebelum ada pengakuan. Siang hari, ponselku bergetar. Pesan masuk dari suamiku. Singkat.
menanyakan kabarku. Aku membalas seperlunya. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi kata-kata terasa berbahaya. Seolah sekali keluar, semuanya akan berubah. Sore itu, kejadian lain muncul. Salah satu supplier besar menghubungiku, mengatakan ada perubahan jadwal pembayaran yang tidak pernah kusetujui. Aku menenangkan diri, mengklarifikasi, dan memperbaiki situasi. Berhasil. Tapi jelas, ada tangan yang mencoba mengacaukan. Aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Bukan hanya hatiku yang terancam, tapi juga hidup yang selama ini kuanggap aman. Dalam perjalanan pulang, aku duduk diam. Sopirku bertanya apakah aku ingin mampir sebentar atau langsung pulang. Aku menggeleng. Aku ingin segera sampai rumah. Kepalaku penuh, dadaku sesak. Di rumah, suasana terasa dingin. Sunyi. Aku duduk di sofa, menatap layar ponsel tanpa benar-benar membacanya. Ada perasaan sendirian yang perlahan menyelinap. Aku memeluk bantal, menariknya dekat ke dada. Untuk pertama kalinya, aku merasa rapuh di rumah sendiri. Malam itu, suamiku tidak pulang. Ada pesan singkat, alasan yang terdengar umum. Aku membaca berulang kali, mencoba menemukan kejujuran di antara kata-kata. Tidak ada. Aku berdiri di depan jendela kamar, memandang lampu-lampu di kejauhan. Dalam hati, aku tahu, sesuatu sedang bergerak di luar kendaliku. Kepercayaanku, yang dulu menjadi kekuatanku, kini justru membahayakanku. Dan aku harus segera memutuskan, tetap menutup mata, atau mulai melindungi diriku sendiri, apapun risikonya. Pagi itu aku bangun dengan satu kesadaran yang terasa pahit tapi jelas. Aku tidak bisa terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ada terlalu banyak tanda yang muncul, dan mengabaikannya hanya akan membuatku kehilangan lebih banyak hal, bisnis, harga diri, dan mungkin diriku sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur cukup lama, menatap lantai. Sunyi di rumah terasa berbeda sekarang. Bukan lagi ketenangan, melainkan kekosongan. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri. Hari ini aku harus kuat, meski belum tahu caranya. Sesampainya di kantor, aku langsung mengumpulkan beberapa orang kepercayaanku. Kepala keuangan, kepala IT, dan satu manajer operasional yang sudah bekerja bersamaku sejak awal. Aku tidak menyebut nama siapapun. Aku hanya menyampaikan fakta. Ada aktivitas mencurigakan, ada potensi gangguan besar, dan aku ingin semuanya diperiksa dengan lebih ketat. Aku tidak ingin keributan, kataku tegas. Tapi aku ingin kebenaran. Dan aku ingin bisnis ini aman. Mereka mengangguk. Aku melihat keseriusan di wajah mereka. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, aku merasa sedikit lebih kokoh. Setidaknya aku tidak sendirian dalam hal ini. Tujuanku hari itu sederhana tapi berat, mengambil kembali kendali. Atas bisnis, atas keputusanku, atas hidupku. Aku mulai dengan hal-hal kecil, mengganti kata sandi utama, membatasi akses tertentu, dan mengalihkan beberapa wewenang penting langsung ke bawah pengawasanku. Semua kulakukan diam-diam, tanpa menarik perhatian. Namun rintangan datang bertubi-tubi. Beberapa karyawan mulai bertanya, suasana kantor terasa berbeda. Ada bisik-bisik yang berhenti saat aku lewat. Aku tahu perubahan selalu menimbulkan reaksi, tapi tetap saja, rasanya tidak nyaman. Aku harus tetap tenang, meski di dalam dadaku ada gelombang emosi yang naik turun. Siang hari, suamiku menelepon. Ia terdengar santai, menanyakan kegiatanku. Aku menjawab seperlunya. Saat ia bertanya apakah aku terlihat berbeda, aku terdiam sejenak. Mungkin aku hanya lelah, jawabku akhirnya. Aku tidak berbohong sepenuhnya. Aku memang lelah. Lelah menjaga, lelah percaya, lelah menahan tanya yang tidak kunjung terjawab. Tapi aku belum siap membuka semuanya. Belum sekarang. Sore itu, aku memutuskan pulang lebih awal. Di mobil, aku menatap keluar jendela. Sopirku bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk, lalu tanpa sadar berkata,
Terima kasih sudah selalu mengantar dengan aman. Ia tersenyum kecil melalui kaca spion. Sudah tugas saya, Bu. Jawaban sederhana itu entah kenapa menghangatkanku. Tidak ada maksud apapun, hanya rasa dihargai yang jujur. Aku menyandarkan kepala, membiarkan kelelahan sedikit reda. Di rumah, aku membuka laptop lagi. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menata ulang rencanaku. Aku menuliskan tujuan-tujuanku, seperti membuat janji pada diri sendiri, melindungi bisnis, menjaga martabat, dan apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan diam-diam. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak sama, tapi mataku berbeda. Ada tekad di sana, meski masih bercampur takut. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Akan ada kehilangan, mungkin juga rasa sakit. Namun satu hal sudah kutetapkan, aku tidak akan mundur. Jika hidupku sedang diuji, maka aku akan menjalaninya dengan kepala tegak. Ini bukan akhir. Ini adalah titik balik, dan aku baru saja melangkah ke arahnya. Aku mengira setelah mengambil alih kendali, keadaan akan sedikit lebih tenang. Ternyata aku keliru. Justru setelah itu, badai datang lebih kencang. Hari itu dimulai dengan dering ponsel yang tidak berhenti sejak pagi. Pesan dari pelanggan, laporan dari tim, dan satu panggilan yang membuat tanganku berhenti bergerak saat melihat namanya muncul di layar. Dari pihak marketplace besar yang selama ini menjadi tulang punggung penjualanku. Dengan napas tertahan, aku mengangkatnya. Ada laporan serius mengenai toko utamaku. Aktivitas tidak wajar, keluhan pelanggan yang melonjak tiba-tiba, dan ancaman pembekuan sementara jika tidak ada klarifikasi cepat. Kepalaku berdengung. Aku tahu betul reputasi adalah segalanya dalam bisnis ini. Sekali goyah, dampaknya bisa panjang. Aku segera menuju kantor. Di perjalanan, aku mencoba tetap tenang, menyusun langkah di kepala. Begitu sampai, suasana kantor tidak seperti biasanya. Beberapa karyawan tampak gelisah, saling bertukar pandang. Aku bisa merasakan ketegangan bahkan sebelum aku bertanya apapun. Aku langsung memanggil tim inti. Dari penelusuran cepat, kami menemukan adanya perubahan deskripsi produk, pesan otomatis ke pelanggan, dan beberapa unggahan promosi yang sama sekali tidak pernah kusetujui. Semuanya terjadi dari akun internal. Rapi, terencana, dan berbahaya. Dadaku terasa sesak. Ini bukan lagi sekadar gangguan kecil. Ini serangan yang bisa menjatuhkanku dalam satu waktu. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Lily berdiri di sudut ruangan. Wajahnya terlihat pucat, tapi matanya terus mengawasi gerak-gerikku. Ketika pandangan kami bertemu, ia cepat menunduk. Ada sesuatu di sikapnya yang membuat perutku melilit. Aku menahan diri. Ini bukan saatnya emosi mengambil alih. Beberapa jam berikutnya terasa seperti lari maraton tanpa henti. Aku menjelaskan ke pihak marketplace, mengirim bukti, menenangkan pelanggan lewat tim layanan, dan memastikan semua unggahan bermasalah ditarik. Suaraku tetap terdengar tegas, tapi di dalam, aku bergetar. Siang menjelang sore, aku mendapat pesan dari suamiku. Kali ini bukan sekadar menanyakan kabar. Ia bertanya dengan nada menyelidik tentang masalah kecil di bisnis. Jantungku mencelos. Dari mana ia tahu secepat itu? Aku membalas singkat, mengatakan semuanya dalam penanganan. Tidak lebih. Saat aku menutup ponsel, kesadaran itu menghantamku keras. Lingkaran terdekatku mungkin bukan lagi tempat yang aman. Kepercayaanku selama ini telah berubah menjadi celah yang dimanfaatkan orang lain. Menjelang malam, situasi mulai sedikit terkendali. Akun toko tidak jadi dibekukan, tapi peringatan sudah dikeluarkan. Aku duduk di ruang kerjaku sendirian, lampu menyala temaram. Bahuku terasa berat, seolah memikul beban yang terlalu besar untuk satu orang. Dalam perjalanan pulang, aku hampir tidak berkata apa-apa. Sopirku tetap mengemudi dengan tenang, seperti biasa. Ketika mobil berhenti di lampu merah, ia berkata pelan, "Bu, kalau ibu butuh istirahat, tidak apa-apa."
Besok juga bisa. Aku terdiam. Kalimat sederhana itu membuat mataku panas. Aku hanya mengangguk, menahan emosi yang hampir meluap. Di rumah, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong. Ponselku tergeletak di samping, layar gelap. Aku merasa sendirian, terpojok oleh keadaan yang datang bertubi-tubi. Bisnisku terancam, kepercayaanku terkoyak, dan orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar justru terasa semakin jauh. Malam itu, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Konflik ini belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Dan kali ini, taruhannya bukan hanya pekerjaanku, tapi seluruh hidup yang selama ini kubangun dengan susah payah. Aku pulang malam itu dengan tubuh lelah dan pikiran yang hampir kosong. Namun anehnya, justru di titik terendah itu, sesuatu di dalam diriku mulai mengeras. Bukan marah, bukan sedih, melainkan tekad. Aku tidak bisa lagi hanya bereaksi. Aku harus bergerak dengan arah yang jelas. Di kamar, aku duduk bersandar di kepala ranjang, memeluk lutut. Aku membiarkan diriku diam beberapa menit, merasakan napas sendiri. Lalu aku mengambil ponsel dan menuliskan satu kalimat di catatan pribadi. Aku akan menyelamatkan bisnisku, apapun risikonya. Itu tujuanku sekarang. Bukan membuktikan apapun pada siapapun, tapi menjaga hasil kerja keras yang kubangun dari nol. Jika aku runtuh, terlalu banyak orang yang ikut terdampak. Aku tidak boleh kalah oleh permainan diam-diam. Keesokan harinya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku meminta semua tim inti berkumpul. Tanpa emosi berlebihan, aku menjelaskan bahwa akan ada restrukturisasi kecil. Beberapa akses akan dipindahkan, alur kerja diubah, dan pengawasan diperketat. Aku tahu keputusan ini tidak populer, tapi perlu. Reaksi pun bermunculan. Ada yang setuju, ada yang ragu, ada pula yang tampak tidak nyaman. Aku melihat beberapa pasang mata saling bertukar pandang. Bisik-bisik kembali muncul. Kali ini lebih berani. Aku tetap melangkah. Rintangannya bukan hanya teknis. Secara emosional, aku diuji setiap hari. Setiap kali melewati meja admin, dadaku mengencang. Setiap kali ponsel bergetar, aku bersiap menerima kabar buruk. Aku tidur lebih sedikit, makan sekadarnya, dan hampir tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Suamiku semakin jarang pulang. Ketika kami berbicara, percakapan terasa kaku, seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi ruang. Aku berhenti berharap ia mengerti. Harapan itu terlalu melelahkan. Di tengah semua itu, ada satu rutinitas kecil yang justru menjadi penopang tanpa kusadari. Perjalanan pulang. Setiap sore, aku duduk di kursi belakang mobil, membiarkan keheningan menemani. Sopirku tetap seperti biasa. Tidak banyak bicara, tidak ikut campur. Tapi kehadirannya konsisten. Ia selalu membuka pintu dengan sopan, memastikan aku nyaman, dan mengemudi dengan hati-hati. Suatu hari, hujan turun deras saat kami terjebak macet. Aku menatap titik-titik air di kaca jendela, pikiranku penuh. Tiba-tiba ia berkata pelan, "Bu, kalau hujan begini, biasanya orang butuh waktu lebih lama untuk sampai rumah. Tidak apa-apa kalau ibu ingin duduk sebentar sebelum masuk." Aku menoleh, sedikit terkejut. Bukan karena sarannya, tapi karena ia memperhatikan hal kecil yang tidak diucapkan. Aku mengangguk pelan. Mobil berhenti di halaman rumah. Mesin masih menyala. Aku tidak langsung turun. Untuk beberapa detik, kami hanya diam. Anehnya, diam itu tidak canggung. "Terima kasih," kataku akhirnya. "Sama-sama, Bu," jawabnya. Sederhana, tulus. Hari-hari berikutnya tetap berat. Beberapa rencana tidak berjalan mulus. Ada klien yang ragu, ada mitra yang menunda kerjasama. Aku hampir goyah, tapi setiap kali itu terjadi, aku kembali pada tujuanku. Aku menolak menyerah. Malam itu, setelah satu hari yang sangat melelahkan, aku sampai di rumah dengan langkah gontai. Saat turun dari mobil,
Kakiku hampir kehilangan keseimbangan. Refleks, sopirku mengulurkan tangan, menahan lenganku agar aku tidak jatuh. Sentuhan itu singkat, sopan, tapi hangat. Aku menatapnya sejenak. Ada kekhawatiran tulus di wajahnya. Bukan kepo, bukan ingin tahu lebih, hanya peduli. Aku menarik napas, lalu tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja," kataku. Ia mengangguk, melepaskan tangannya perlahan. Di kamar, aku berbaring sambil menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Bukan karena ada yang menyelamatkanku, tapi karena aku memilih berdiri, dan ternyata ada orang yang diam-diam menjaga dari kejauhan. Tujuanku sudah jelas. Jalannya masih panjang. Dan aku tahu, ujian terberat belum datang. Namun kali ini, aku siap melangkah, meski harus sendirian di depan. Aku selalu percaya bahwa kerja keras akan menemukan jalannya sendiri. Bahwa jika aku jujur dan konsisten, hasil baik akan datang, meski lambat. Namun hari itu, keyakinan itu seperti diuji habis-habisan. Pagi belum sepenuhnya terang ketika ponselku berdering tanpa henti. Pesan demi pesan masuk, sebagian besar bernada panik. Aku langsung duduk, jantung berdegup cepat. Ada apa lagi sekarang? Begitu kubaca satu persatu, tubuhku terasa melemah. Beberapa mitra besar menunda kerjasama. Ada kabar simpang siur yang beredar, mempertanyakan profesionalisme kantorku. Bahkan ada rumor tak jelas tentang kepemimpinanku yang katanya tidak stabil. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Ini bukan kebetulan. Ini terencana. Di kantor, suasana semakin berat. Beberapa karyawan yang biasanya ramah kini menjaga jarak. Senyum mereka kaku, sapaan terdengar formal. Aku merasakan perubahan sikap itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kepercayaan diriku, pelan tapi pasti. Aku memanggil tim inti lagi. Kami berdiskusi panjang, mencoba menyusun strategi klarifikasi dan pemulihan kepercayaan. Namun setiap solusi seolah datang terlambat. Berita menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Dan yang paling menyakitkan, ada orang-orang yang memilih percaya pada gosip daripada fakta. Siang hari, aku mendapat panggilan dari keluargaku. Nada suara mereka tidak seperti biasanya. Ada kekhawatiran, tapi juga penilaian. Mereka bertanya kenapa aku terlihat ceroboh. Kenapa aku membiarkan masalah bisnis bercampur dengan urusan pribadi. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kataku dipotong sebelum sempat selesai. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak dipahami oleh darah dagingku sendiri. Sore itu, sebuah keputusan berat datang. Salah satu platform besar menghentikan sementara sebagian layananku sampai semua masalah benar-benar jelas. Itu berarti penurunan besar dalam pemasukan. Aku duduk terpaku di ruang kerja, menatap layar kosong. Semua upayaku, semua malam tanpa tidur, seolah tidak cukup. Aku pulang lebih awal hari itu. Bukan karena urusan selesai, tapi karena aku tidak sanggup berpura-pura kuat lebih lama. Di mobil, aku menunduk, menahan air mata yang sudah berdesakan sejak siang. Aku tidak ingin terlihat rapuh, tapi rasanya sulit sekali. Sopirku tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengemudi dengan tenang, seperti memahami bahwa keheningan kali ini perlu dijaga. Ketika kami sampai di rumah, aku masih duduk diam beberapa saat. Tanganku gemetar saat mencoba membuka pintu. Ia turun, membukakan pintu, lalu berdiri sedikit lebih dekat dari biasanya. "Bu, kalau ibu mau istirahat, saya tunggu sebentar," katanya pelan. Aku mengangguk. Begitu berdiri, emosiku runtuh. Tanpa sadar, aku terhuyung kecil. Ia sigap menopangku, tangannya di lenganku, cukup untuk menahan, tidak lebih. Aku menunduk, menarik napas berulang kali. Ada rasa aman yang asing tapi nyata. "Maaf," bisikku, "entah untuk apa." "Tidak apa-apa," jawabnya tulus. Aku masuk rumah dengan langkah berat. Malam itu,
Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup, ponsel tergeletak tanpa kusentuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika aku kalah? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku tidak pernah membayangkan kegagalan sebagai pilihan. Tapi kini, semua pintu terasa menyempit. Usahaku belum berhasil. Kepercayaanku pada orang-orang terdekat goyah, dan dukungan yang kuharapkan tidak datang. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena aku kelelahan. Terlalu lelah untuk terus berpura-pura kuat. Dan di tengah keheningan itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sedang berada di ambang pilihan paling sulit dalam hidupku. Pilihan yang akan menentukan apakah aku masih bertahan sebagai Ayu yang dulu, atau harus merelakan semuanya dan memulai dari titik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku bangun pagi itu dengan kepala berat dan mata sembab. Sisa tangis semalam masih tertinggal di dada, seperti beban yang belum sempat kuletakkan. Untuk beberapa menit, aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai, bertanya-tanya dari mana harus memulai hari ini. Ponselku menyala. Pesan demi pesan masuk, tapi kali ini bukan dari kantor. Dari keluarga. Isinya pendek-pendek, namun menekan. Mereka meminta aku, lebih bijak, tidak terbawa perasaan, dan menyarankan agar aku menyerahkan pengelolaan bisnis pada orang yang dianggap lebih netral. Aku tahu maksudnya. Mereka ingin aku mundur, setidaknya sementara. Bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka ragu padaku. Aku menutup ponsel perlahan. Rasanya seperti ditarik dari dua arah, oleh tanggung jawab yang kupeluk erat, dan oleh orang-orang yang seharusnya percaya, tapi justru menjauh. Di kantor, situasi semakin rumit. Beberapa karyawan mengajukan cuti mendadak. Ada yang mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Aku tidak menahan siapapun. Aku terlalu lelah untuk memohon. Setiap meja kosong terasa seperti pengingat bahwa aku sedang kehilangan lebih dari sekadar kepercayaan publik. Aku memanggil Lilis yang itu. Bukan untuk menuduh, bukan untuk memarahi. Aku hanya ingin kejelasan. Kami duduk berhadapan. Ruangan terasa pengap. Ia menjawab semua pertanyaanku dengan tenang, nyaris dingin. Tidak ada celah yang bisa kugenggam. Semua rapi. Terlalu rapi. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Jika kebenaran disembunyikan dengan cukup hati-hati, ia bisa tampak seperti kebohongan yang sempurna. Setelah ia pergi, aku menutup mata. Tanganku gemetar di atas meja. Aku merasa kalah tanpa sempat bertarung secara terbuka. Sore itu, suamiku akhirnya muncul di kantor. Ia berdiri di depan ruanganku, wajahnya serius. Kami berbicara singkat. Ia menyarankan agar aku mengambil jeda dari bisnis, demi kebaikan bersama. Katanya, keadaan ini tidak sehat bagiku. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai pasangan, tapi sebagai orang yang berdiri di seberang keputusanku. Apa kamu masih di pihakku? Tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Diamnya adalah jawaban yang paling jelas. Hatiku runtuh, tapi anehnya, tidak ada ledakan emosi. Hanya sunyi yang panjang dan dingin. Aku mengangguk kecil, lalu meminta ia pergi. Aku butuh ruang, dan aku tahu, aku tidak akan menemukannya darinya. Hari itu berakhir dengan kegagalan demi kegagalan kecil yang menumpuk. Rencana pemulihan ditunda. Mitra masih ragu. Karyawan semakin terpecah. Aku pulang dengan perasaan hampa, seolah semua usaha selama ini menguap begitu saja. Di mobil, aku menatap jalanan yang basah oleh hujan sore. Lampu-lampu kota terlihat buram. Aku merasa asing di hidupku sendiri. Bu, suara sopirku terdengar pelan. Hati-hati, maaf kalau saya lancang, tapi ibu tidak harus kuat sendirian. Aku menoleh. Kalimat itu sederhana, tapi tepat mengenai bagian diriku yang paling rapuh. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil, lalu menatap ke depan lagi. Tanganku mencengkeram tas, mencoba menahan gemetar. Sesampainya di rumah,
Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di teras, menghirup udara malam. Dunia terasa sunyi, tapi pikiranku penuh. Semua jalur yang kutempuh seolah buntu. Semua orang mendorongku ke satu arah yang tidak ingin kupilih. Dan di sanalah, di ambang pintu rumahku sendiri, aku menyadari bahwa aku sudah kehabisan pilihan aman. Tinggal satu pilihan terakhir. Pilihan paling sulit. Pilihan yang akan mengubah caraku memandang hidup, cinta, dan diriku sendiri. Aku belum tahu apa itu akan menyelamatkanku, atau justru membuatku kehilangan segalanya. Malam itu aku duduk sendiri di ruang kerja, lampu hanya menyala temaram. Rasanya seperti dunia menekan dari segala sisi. Semua yang kucoba selama ini, mengamankan bisnis, memperbaiki reputasi, menjaga harga diri, seolah sia-sia. Bahkan orang-orang terdekatku, keluarga maupun suami, kini tampak tak lagi bisa diandalkan. Aku menatap layar laptop yang kosong, tapi pikiranku penuh dengan angka, email, dan pesan yang menunggu klarifikasi. Semua usaha ini bisa runtuh dalam 1 detik, dan aku tahu itu. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tidak panik. Aku hanya lelah. Lelah menghadapi orang-orang yang seharusnya mendukungku tapi justru menjadi penghalang. Saat itulah aku mendengar ketukan di pintu. Sopirku masuk, dengan senyum kecil yang menenangkan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, hanya kehadiran yang diam namun menenangkan. Ia membawa termos teh hangat dan meletakkannya di meja. "Bu, Ibu harus istirahat juga," katanya pelan. "Tidak semua bisa diselesaikan sekaligus." Aku menunduk, menarik napas. Mataku terasa panas, tapi bukan hanya karena lelah. Ada rasa tersentuh yang tidak bisa kubohongi. Sejak awal, ia selalu ada, diam, konsisten, tulus. Tidak pernah menilai, tidak pernah menekan. Hanya ada perhatian yang sederhana tapi nyata. Aku tahu, malam itu aku menghadapi pilihan terakhir. Pilihan yang bisa mengubah hidupku selamanya. Menyerah pada tekanan, melepaskan sebagian bisnis, mundur dari tanggung jawab demi menyenangkan orang lain. Suami, keluarga, bahkan karyawan. Bertahan, mengambil risiko penuh, dan melakukan apa yang kurasa benar. Bahkan jika itu berarti menghadapi pandangan orang-orang yang selama ini kuanggap penting. Hatiku berat. Suamiku mungkin tidak akan mendukung, keluargaku mungkin akan mengkritik, bahkan sebagian karyawan mungkin akan memandang rendah. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa ada satu kekuatan yang tetap ada, diriku sendiri, dan orang yang diam-diam selalu ada di sampingku. Aku menatap sopirku, yang masih berdiri dengan tenang, dan menyadari sesuatu. Keberanian itu tidak selalu datang dari orang lain. Terkadang, keberanian muncul dari rasa aman yang sederhana, dari perhatian tulus yang tidak pernah menuntut imbalan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, namun pasti. Aku akan melanjutkan semuanya, dan aku tidak akan melakukannya sendiri. Ia tersenyum, mengulurkan tangannya. Tanpa kata lagi, aku menggenggamnya. Pegangan tangan itu sederhana, tapi berat dengan makna, kepercayaan, dukungan, dan kehangatan yang menenangkan hati yang rapuh. Aku tahu langkah selanjutnya akan berat. Aku tahu masih ada kemungkinan gagal. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian di ambang keputusan ini. Ada seseorang di sisiku, yang memilih berada di sampingku bukan karena status, bukan karena kekayaan, tetapi karena ketulusan. Malam itu, aku memejamkan mata sejenak, membiarkan perasaan hangat itu mengisi seluruh kepalaku. Semua kekhawatiran masih ada, tapi ada satu hal yang jelas. Aku siap menghadapi badai, asalkan aku tetap berdiri dengan siapa yang benar-benar ada untukku. Dan di balik semua kekacauan, ada perasaan yang belum pernah kurasakan selama ini. Perasaan bahwa, mungkin, kebahagiaan sejati bisa dimulai dari keputusan yang paling sulit. Aku membuka laptop kembali, siap menyusun rencana baru. Dengan satu pegangan tangan yang menenangkan di tanganku, aku tahu, aku tidak akan lagi terguncang oleh dunia yang menilai dari luar. Kini aku memilih jalanku sendiri, dan aku tidak akan melangkah sendirian.
Pagi itu, aku membuka mata dengan perasaan aneh. Masih ada rasa lelah, tapi ada juga secercah keberanian yang tumbuh. Keputusan terakhir yang kubuat malam sebelumnya terasa berat, namun kini memberiku arah. Aku akan bertahan. Aku akan memperjuangkan bisnis ini, reputasiku, dan, lebih dari itu, kebahagiaanku sendiri, meski harus melawan arus pandangan orang lain. Di kantor, suasana tidak berubah drastis. Beberapa karyawan masih ragu, beberapa masih menjaga jarak. Tapi aku tidak lagi fokus pada mereka. Aku fokus pada apa yang bisa kulakukan. Dengan bantuan tim inti, aku menyusun strategi baru, audit menyeluruh, klarifikasi ke semua mitra dan pelanggan, serta memperbaiki sistem agar lebih aman. Setiap langkah kulakukan dengan cermat, tanpa terburu-buru. Sore harinya, aku menatap layar laptop dan melihat laporan sementara. Ada sedikit perbaikan. Tidak besar, tapi cukup untuk memberiku napas lega. Aku tersenyum tipis. Ini awal dari pemulihan. Ini bukti bahwa jika aku bersikap tegas dan konsisten, jalan akan terbuka, meski perlahan. Namun bukan hanya soal bisnis. Ada satu hal lain yang membuatku lebih bersemangat menghadapi hari-hari berat, keberadaan sopirku. Hari itu, ketika aku turun dari mobil, ia sudah menungguku di depan pintu dengan senyum sederhana. Tanpa kata, aku merasakan ketenangan yang sebelumnya sulit kurasakan di tengah kekacauan. "Bu, bagaimana hari ini?" tanyanya pelan, menepuk ringan lengan bajuku. Aku menoleh, tersenyum. "Lebih baik daripada kemarin," jawabku. Sekali lagi, kata-kata sederhana itu terasa seperti obat bagi hati yang hampir lelah. Di ruang kerja, aku merasa ada energi baru. Setiap kali aku merasa ragu, aku menatap foto-foto awal toko, momen ketika semua ini dimulai dari nol. Aku ingat perjuangan panjang, malam-malam tanpa tidur, kegembiraan ketika satu pelanggan menulis review positif pertama. Ingatan itu memberiku dorongan untuk tetap bertahan. Malam harinya, ketika semua pekerjaan selesai, aku duduk di ruang tamu. Sopirku duduk di sebelah, diam, tapi cukup dekat. Aku meraih tangannya tanpa sadar. Pegangan itu hangat, menenangkan, memberitahu bahwa aku tidak sendiri. Tanpa kata, kami berdua hanya duduk di sana, menikmati momen hening yang jarang terjadi di tengah rutinitas yang penuh tekanan. Hari-hari berikutnya kulalui dengan kombinasi strategi dan keberanian. Aku menyesuaikan jadwal, memperbaiki alur kerja, dan tetap menjaga jarak dari gosip kantor dan keluarga. Aku belajar untuk tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Aku menyadari, yang penting bukan siapa yang menilai, tapi siapa yang benar-benar ada di sisiku. 1 minggu kemudian, ada kabar baik dari marketplace. Beberapa kendala yang mengancam toko berhasil diklarifikasi, sebagian transaksi kembali berjalan normal. Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ini baru permulaan, tapi aku tahu aku berhasil melewati titik paling gelap dari semua ujian yang datang. Saat pulang, aku tidak lagi merasa berat. Sopirku menatapku, senyum tulusnya menenangkan semua kecemasan yang masih tersisa. Aku meraih tangannya lagi, kali ini lebih lama. Pegangan itu seperti janji tanpa kata. Kita akan melewati semuanya bersama, dan aku mulai percaya. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di jurnal pribadiku, keberanian tidak selalu datang dari kemewahan atau kekuatan orang lain. Kadang, keberanian datang dari ketulusan dan konsistensi yang sederhana. Dan kadang, cinta yang tulus adalah kekuatan terbesar. Aku tertidur dengan rasa hangat di hati, tahu bahwa hari-hari sulit belum sepenuhnya selesai, tapi setidaknya aku sudah menemukan pondasi baru untuk berdiri, lebih kuat dan lebih teguh dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah keputusan besar itu, aku mulai merasakan perubahan yang perlahan tapi pasti. Usahaku membuahkan hasil, meskipun tidak instan. Toko online kembali stabil, transaksi berjalan lancar, dan sebagian karyawan mulai menyesuaikan diri dengan sistem baru yang kuterapkan. Bahkan beberapa mitra yang sempat ragu kini kembali mempercayai langkahku. Namun, perubahan terbesar bukan hanya di dunia bisnis. Itu ada pada diriku sendiri,
dan pada sosok yang selama ini diam-diam mendukungku, sopirku. Kehadirannya bukan lagi sekadar pengantar pulang atau pengemudi yang menunggu di belakangku. Ia menjadi teman yang bisa kuandalkan, seseorang yang kehadirannya menenangkan, bahkan ketika dunia di sekitarku kacau. Hari itu, selepas bekerja, aku memutuskan berjalan-jalan sebentar di taman dekat rumah. Sopirku menemani, tapi tetap dengan jarak yang sopan. Di tengah rimbunnya pepohonan dan suara burung yang mulai malam, aku menoleh padanya. "Terima kasih sudah selalu ada," ucapku pelan. Ia tersenyum, mata menatapku dengan tulus. "Tidak perlu berterima kasih, Bu. Aku hanya ingin ibu tetap aman dan bahagia." Aku tersenyum tipis, lalu tanpa sadar, meraih tangannya. Pegangan itu sederhana, tapi ada hangat yang menjalar hingga ke dada. Rasanya aneh dan nyaman, perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Malam harinya, di rumah, kami duduk di ruang tamu, membicarakan hal-hal ringan, rencana ekspansi toko, tren terbaru di marketplace, bahkan tentang film yang ingin kami tonton. Suasana terasa santai, tanpa beban, tanpa tekanan. Aku merasa nyaman berbagi cerita dengannya, meski kami bukan pasangan resmi di mata dunia. Pada satu titik, ia menepuk tanganku pelan, seolah ingin memastikan aku merasakan ketenangan yang sama. Aku menatapnya, dan tanpa sadar, kami berdua tersenyum. Tidak ada kata-kata besar, hanya keheningan yang hangat dan saling menguatkan. Hari-hari berikutnya, aku semakin percaya bahwa keputusan untuk bertahan dan berjalan di jalanku sendiri adalah yang terbaik. Aku tidak lagi memikirkan penilaian orang lain, tidak lagi membiarkan gosip atau komentar merusak fokus dan hatiku. Aku belajar untuk percaya pada diriku sendiri, dan pada orang-orang yang tulus berada di sisiku. Sopirku menjadi bagian dari hidupku yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ia bukan hanya pengemudi atau teman, tapi seseorang yang membuatku merasa aman, dicintai dengan cara yang sederhana tapi nyata. Momen berpegangan tangan, saling berbagi senyum, dan pelukan singkat menjadi obat dari semua kelelahan yang kurasakan. Malam itu, ketika kami berdua duduk di teras, melihat lampu-lampu kota, aku merasakan sesuatu yang selama ini hilang, ketenangan. Dunia luar tetap sibuk dan penuh tekanan, tapi di sini, di sampingnya, aku menemukan kebahagiaan sederhana yang tidak tergantikan. Aku tersenyum sendiri, menyadari satu hal. Kadang, kebahagiaan bukan datang dari kekayaan, kekuasaan, atau pengakuan orang lain. Ia datang dari ketulusan, kesetiaan, dan keberanian memilih jalanku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa bahagia. Bahagia dengan caraku, bahagia dengan orang yang memilih berada di sisiku, dan bahagia karena aku kembali menemukan diriku yang kuat dan utuh. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Bisnis online shop dan tradingku perlahan kembali stabil, bahkan mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik daripada sebelumnya. Aku mengatur strategi dengan lebih matang, memanfaatkan pengalaman dari semua ujian yang kualami. Rasanya seperti memimpin kapal yang hampir karam, namun kini arusnya mulai berpihak padaku. Di kantor, suasana mulai normal. Beberapa karyawan yang sempat ragu kini kembali bersemangat bekerja. Aku tidak lagi terlalu memikirkan gosip atau penilaian orang luar. Aku belajar satu hal penting, bukan semua orang harus memahami jalanku. Yang penting adalah aku memahami diriku sendiri, dan memastikan setiap langkahku konsisten dengan tujuan. Satu hal yang membuatku paling bersyukur adalah kehadiran sopirku. Ia tetap menjadi sosok yang diam-diam menenangkan, selalu hadir tanpa menuntut apapun. Setiap pagi ketika aku masuk mobil, setiap sore ketika aku pulang, kehadirannya memberikan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pegangan tangannya yang hangat, pelukan singkat di akhir hari, atau senyum sederhana yang selalu menemaniku, semua itu terasa seperti rumah di tengah badai hidup. Suatu sore, aku duduk di balkon rumah, menatap kota yang mulai gelap. Sopirku berdiri di dekatku, tetap sopan tapi dekat, seperti biasa. Aku menoleh padanya.
Aku bersyukur. Kamu selalu ada, ucapku lirih. Ia tersenyum hangat. Aku hanya ingin ibu bahagia. Itu sudah cukup untukku. Kata-katanya sederhana, tapi hatiku terisi hangat. Aku menyadari, cinta sejati tidak selalu datang dengan harta, status, atau kata-kata mewah. Kadang, cinta sejati hadir dalam bentuk ketulusan dan perhatian yang konsisten. Aku menarik napas panjang. Semua pengkhianatan, semua tekanan, semua rasa sakit yang kualami sebelumnya, kini terasa seperti pelajaran berharga. Mereka membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih mampu memilih dengan bijak. Aku belajar bahwa kepercayaan bisa dikhianati, tapi keberanian dan ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri. Di ruang kerja keesokan harinya, aku menatap tim inti yang setia mendukungku. Kami tertawa ringan sambil membahas strategi baru. Ada rasa lega dan bahagia yang tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Aku menatap layar laptopku, lalu menatap luar jendela. Dunia tetap luas dan penuh tantangan, tapi aku sudah menemukan pijakan yang kuat. Malam itu, aku duduk bersandar di bahu sopirku di teras rumah. Lampu kota berkelap-kelip, dan angin malam sejuk menyapu wajahku. Aku merasakan ketenangan yang lama hilang. Tanpa kata-kata panjang, kami berpegangan tangan, pelukan singkat menutup hari, dan aku menyadari satu hal. Aku tidak hanya berhasil mempertahankan hidup dan bisnisku, tapi juga menemukan cinta yang tulus, yang tidak tergantikan oleh status atau harta. Aku tersenyum dalam diam, menyadari bahwa hidup yang penuh pengkhianatan dan ujian ternyata bisa berakhir manis jika kita berani memilih jalan sendiri, dengan keberanian, ketulusan, dan hati yang terbuka. Malam itu, aku menutup mata dengan tenang. Aku bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku benar-benar merasa utuh. Hari-hari setelah badai itu berlalu dengan damai. Bisnis online shopku berkembang pesat, trading berjalan lancar, dan timku kini solid, lebih kuat, dan lebih percaya pada arah yang kuambil. Setiap tantangan yang dulu terasa menakutkan kini menjadi pengingat bahwa aku mampu bertahan dan bangkit dari kesulitan. Di rumah, suasana berbeda. Aku tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi cemas menghadapi komentar keluarga atau karyawan. Sopirku, yang kini bukan sekadar pengemudi, tapi teman hidupku yang tulus, selalu ada di sisiku. Kehadirannya memberikan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan yang kubutuhkan. Setiap pagi ia menungguku siap membawa perjalanan. Setiap sore ia menunggu dengan senyuman yang menenangkan hati. Suatu sore, aku duduk di ruang kerja sambil menatap laporan penjualan terbaru. Angka-angka menunjukkan pertumbuhan stabil, bahkan ada beberapa peluang baru yang menjanjikan. Aku tersenyum sendiri. Semua kerja keras, semua perjuangan, semua malam-malam tanpa tidur, kini membuahkan hasil. Aku tidak hanya menjaga bisnisku, tapi juga menemukan cara untuk menikmati prosesnya tanpa tekanan yang menghancurkan. Saat pulang, aku dan sopirku berhenti sejenak di taman dekat rumah. Angin sepau-sepau meniup rambutku, dan lampu jalan memantul di genangan air hujan yang tersisa. Kami duduk di bangku, tangan kami bersentuhan ringan, lalu perlahan menggenggam. Pegangan tangan itu hangat, penuh arti. Tanpa kata, aku merasa diterima sepenuhnya, dicintai tanpa syarat. Malam itu, di teras rumah, kami menatap lampu-lampu kota. Aku memeluknya dari samping, dan ia merangkulku pelan. Tidak ada kata-kata besar, hanya kehangatan dan ketenangan yang menenangkan semua luka lama. Aku tersenyum. Dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukan soal kekayaan, penampilan, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari ketulusan, kesetiaan, dan keberanian memilih jalanku sendiri, serta menemani orang yang tulus berada di sisiku. Kini aku mengerti pelajaran terbesar dari semua ujian ini. Hidup akan selalu memberi tantangan, pengkhianatan, dan keraguan, tapi jika kita percaya pada diri sendiri dan memilih orang-orang yang tulus mendukung, kita bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku belajar untuk menjaga hati, untuk memprioritaskan ketulusan daripada penilaian, dan untuk tidak takut membuat keputusan sulit demi kebahagiaan sendiri. Aku menarik napas panjang,
menikmati malam yang tenang. Sopirku masih di sampingku, tangan kami tetap saling menggenggam, pelukan singkat menutup hari. Rasanya sempurna, bukan karena dunia sempurna, tapi karena aku telah menemukan kebahagiaan yang sederhana, tulus, dan nyata. Aku tersenyum dalam hati. Hidupku kini bukan hanya tentang kesuksesan bisnis atau status, tapi tentang cinta yang tulus, keberanian, dan kebahagiaan yang bisa kurasakan setiap hari. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, aku benar-benar bahagia.